Hai teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep sayur bening yang super simple. Di sini kita cukup menggunakan bumbu iris aja dan ini sangat cocok dijadikan sebagai menu sehari-hari. Nah, yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan? Yuk langsung aja ke videonya. Pertama, di sini kita siapkan dulu sebanyak 200 gram wortel. Kemudian ini wortelnya kita potong-potong. Untuk potongan wortelnya itu bebas ya, sesuai selera aja. Jika wortelnya sudah selesai kita potong-potong, ini kita tepikan terlebih dahulu. Lalu kita juga menggunakan setengah buah labu siam atau japan. Dan ini japannya sama, kita potong tipis-tipis juga. Jika sudah selesai kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita juga menggunakan kembang kol secukupnya dan ini kembang kol sudah kita potong-potong. Langsung aja ini kita siapkan air garam, kemudian kita rendam kembang kolnya agar nanti ulat yang ada di kembang kolnya itu terangkat ke atas ataupun mati. Nah, ini kita diamkan terlebih dahulu. Langsung aja kita siapkan bumbu irisnya. Di sini kita menggunakan 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Ini bawangnya langsung aja kita iris-iris. Kita juga menggunakan 2 biji cabai merah keriting. Kalau nggak suka pakai cabai juga boleh ya, itu sesuai selera aja. Kita juga menambahkan 2 batang daun seledri. Ini daun seledrinya cukup kecil. Kalau seandainya daun seledrinya cukup besar, cukup gunakan 1 batang aja. Kemudian setengah batang daun bawang. Ini langsung aja daun bawangnya kita iris-iris. Ini bumbu irisnya sudah selesai kita siapkan. Langsung aja kita panaskan sedikit minyak goreng. Kemudian kita tumis terlebih dahulu bawang merah dengan bawang putihnya. Ini kita tumis sampai harum. Langsung aja kita masukin irisan cabai. Kemudian ini kita tumis kembali sebentar. Ini bawang merah dengan bawang putihnya sudah harum. Langsung aja kita masukin air putih secukupnya. Di sini kita menggunakan lebih kurang 400 ml. Kemudian langsung aja kita masukin irisan daun bawang dengan daun seledrinya. Dan ini akan kita masak sampai mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukin wortel dengan japannya. Ini sengaja kembang kolnya tidak kita masukin terlebih dahulu karena kembang kol itu lebih mudah matang ataupun lebih mudah empuk. Nah, jika dirasa wortel dengan japannya ini sudah setengah empuk, langsung aja kita masukin kembang kolnya. Lalu ini sayuran akan kita masak kembali sampai matang, sampai nanti sayurannya ini benar-benar empuk. Untuk bumbu sayur beningnya di sini kita cukup menggunakan 1 sendok teh garam atau secukupnya, kemudian micin sesuai selera dan royco ayam secukupnya. Jika bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata. Dan kita masak sebentar aja, cukup sampai nanti bumbunya ini tercampur merata. Pada saat memasak sayuran ini jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garam ataupun yang lainnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Nah, ini sayurannya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Sayur bening ini sangat cocok sebagai pendamping lauk saat makan nasi. Pertama, di sini kita menggunakan 2 batang sayur pakcoy. Ini sayur pakcoynya sudah kita cuci bersih. Kemudian bagian yang kerasnya yang seperti ini kita buang. Ini langsung aja kita potong-potong. Untuk potongan sayur pakcoynya itu bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kemudian kita juga menggunakan 3 buah wortel yang ukuran kecil-kecil seperti ini. Ini wortel langsung aja kita iris-iris. Ini sayur pakcoy dengan wortelnya sudah selesai kita potong-potong. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan bumbu tumisan. Di sini kita menggunakan 3 siung bawang putih. Ini bawang putih kita iris-iris terlebih dahulu, kemudian kita cincang sampai halus.
Untuk sayuran ini kita tidak menggunakan bawang merah, tapi kita menggunakan bawang bombay. Di sini kita menggunakan setengah buah bawang bombay. Ini bawang bombay langsung aja kita iris-iris. Lalu kita juga menambahkan 3 biji cabai merah keriting. Ini cabenya kita iris-iris serong. Kemudian kita juga menggunakan 5 buah bakso sapi. Ini baksonya kita iris-iris. Kalau nggak ada bakso sapi boleh diganti dengan bakso ayam atau dengan daging ayam ya, itu sesuai selera aja. Kita juga menggunakan 1 batang daun bawang. Ini daun bawang kita iris-iris. Jika semua bahannya ini sudah selesai kita siapkan, langsung aja kita panaskan sedikit minyak goreng. Kemudian kita tumis bawang putihnya terlebih dahulu. Ini bawang putih kita tumis sampai harum. Jika tumisan bawang putihnya sudah harum, langsung kita masukin irisan bawang bombay. Kemudian ini bawang bombay akan kita tumis sampai setengah layu. Ini bawang bombaynya sudah setengah layu, langsung aja kita masukin irisan cabai, kemudian kita tumis kembali sebentar. Kita masukin juga bakso sapinya. Jika dirasa tumisannya ini sudah benar-benar harum, langsung aja kita masukin sayur wortel, kemudian kita tumis kembali. Untuk sayur pakcoynya kita masukin di akhir aja, karena sayur pakcoy itu mudah layu ya. Nah, ini kita tumis-tumis sebentar agar tumisannya ini tidak terlalu kering dan nantinya juga berkuah. Kita tambahkan air putih secukupnya. Lalu kita aduk dan kita masak sampai matang, sampai nanti sayur wortelnya ini empuk. Nah, ini sayur wortelnya sudah mulai empuk, langsung aja kita masukin sayur pakcoy. Lalu kita aduk dan kita masak sampai matang, sampai nanti sayur pakcoynya ini layu. Kita masukin daun bawang yang sudah kita iris-iris tadi. Lalu kita aduk kembali sampai merata. Ini sayur kita masak nggak terlalu lama lagi ya, karena untuk sayur pakcoy ini dia lebih mudah layu. Kemudian langsung kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan garam secukupnya, kemudian ladaku merica bubuk, saus siram lebih kurang 1 sendok teh. Kita juga menggunakan kecap asin secukupnya, kemudian kaldu ayam. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata. Ini sayurannya sudah hampir matang, jangan lupa dikoreksi rasa. Jika dirasa ada bumbu yang kurang, boleh ditambahkan kembali. Nah, ini sayur capcaynya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Ini dia sayur capcay rumahannya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah dan pastinya ini rasanya sangat enak. Untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Pertama di sini kita siapkan dulu 1 buah japan. Ini japannya beratnya lebih kurang 200 gram. Kemudian ini japan akan kita potong-potong. Ini kita buang dulu bagian isi dalamnya yang seperti ini. Lalu ini japannya akan kita iris-iris. Untuk ketebalan dari potongan japannya itu bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing ya. Jika japannya sudah selesai kita potong-potong, lanjut kita juga menggunakan 2 buah wortel. Di sini kita menggunakan wortel yang ukuran kecil seperti ini. Kemudian ini wortelnya akan kita potong tipis-tipis. Ini wortel dengan japannya sudah selesai kita potong-potong. Ini langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu. Langsung aja kita siapkan bumbu irisnya. Di sini kita menggunakan 2 siung bawang putih. Kemudian ini bawang putihnya kita iris-iris. Lalu kita juga menggunakan 2 siung bawang merah. Langsung aja kita iris-iris. Kita tambahkan juga 2 biji cabai merah keriting. Ini cabai merahnya kita iris serong.
Kemudian kita juga menggunakan 2 batang daun seledri dan 1 batang daun bawang. Ini langsung aja daun seledrinya kita potong-potong. Ini bumbu irisnya sudah selesai kita siapkan. Langsung aja kita panaskan sedikit minyak goreng. Kemudian kita tumis terlebih dahulu bawang merah dengan bawang putihnya. Ini bawang kita tumis sampai harum. Jika tumisan bawangnya sudah harum, langsung aja kita masukin irisan cabai. Lalu ini kita tumis kembali sebentar. Langsung kita masukin air putih. Di sini kita menggunakan lebih kurang 500 ml atau takaran airnya itu bisa disesuaikan dengan kuah yang kita inginkan. Langsung kita masukin irisan daun bawang dengan daun seledri. Lalu ini akan kita masak sampai mendidih. Jika sudah mendidih, langsung kita masukin wortel dengan japannya. Ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti japan dengan wortelnya itu empuk. Ini japan dengan wortelnya sudah mulai empuk, langsung aja kita masukin bumbunya. Kita masukin 1 sendok teh garam kasar, kemudian micin sesuai selera. Kita tambahkan juga kaldu ayam secukupnya. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang. Ini sayurannya jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Nah, ini wortel dengan japannya sudah empuk, rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor, kemudian kita masukin 1 buah bihun atau mie kecil-kecil yang seperti ini. Lalu kita aduk sampai merata, sampai nanti minyak ini mengembang. Nah, ini dia bihunnya sudah mengembang dan terurai seperti ini. Ini sudah cukup, langsung aja kita pindahkan ke piring saji. Ini dia sayurannya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah kan, dan pastinya ini rasanya sangat enak, segar dan juga gurih. Pertama, di sini kita siapkan dulu sebanyak 250 gram toge. Ini togenya sudah kita cuci bersih. Kemudian untuk bumbu tumisannya, di sini kita menggunakan 3 siung bawang putih. Kemudian ini bawang putihnya kita iris-iris lalu kita cincang. Untuk tumis toge saus tiram ini kita tidak menggunakan bawang merah ya. Lalu kita juga menggunakan daun bawang secukupnya. Ini karena daun bawangnya ukurannya kecil, jadi kita gunakan 3 batang. Lalu kita juga menggunakan 2 biji cabai merah keriting. Ini cabainya kita iris serong. Kita juga menggunakan 1 buah tomat ukuran kecil. Kemudian ini tomatnya kita potong-potong seperti di video. Jika bahannya ini sudah selesai kita siapkan, langsung aja kita panaskan sedikit minyak goreng. Kemudian kita tumis terlebih dahulu bawang putihnya. Ini bawang putih kita tumis sampai harum. Jika sudah harum, langsung kita masukin irisan cabai dan bawang dengan tomatnya. Lalu kita tumis kembali sebentar. Jika dirasa tumisan bawang putih, cabai dengan daun bawangnya ini sudah harum dan aroma wanginya keluar, langsung kita masukin toge. Lalu kita aduk sebentar dan kita masak dengan menggunakan api sedang. Agar tumisannya tidak terlalu kering, kita tambahkan air putih secukupnya atau lebih kurang 150 ml. Nah, ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang, sampai nanti togenya itu layu. Untuk bumbu tumisannya, di sini kita menggunakan 1 sendok teh saus tiram atau secukupnya. Kita tambahkan juga kecap asin sesuai selera, garam secukupnya, kemudian kaldu ayam.
Kalau mau menambahkan merica bubuk juga boleh ya. Lalu ini akan kita aduk dan kita masak sampai matang. Memasak tumis toge ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya, karena ini toge mudah matang. Ini tumis togenya sudah hampir matang, jangan lupa dikoreksi rasa. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Ini tumis togenya sudah matang, rasanya juga sudah pas, langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia tumis toge saus siramnya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah kan? Untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.